Cak Nun ngomong bahwa kamu tidak bisa menuduh aku adalah Islam gitu, karena Islam itu sifat dan dinamis gitu. Ini ada kaitannya nggak, Mas? Oh iya ya, di dunia tuh apa yang nggak dinamis ya? Hmm. Tadi itu, ini kita tuh pada satu titik aja masih maju mundur. Kesadaran terhadap waktu. Kalau kita sadar waktu itu tidak pernah berhenti, berarti segala sesuatu kan dinamis. Oke. Termasuk kepercayaan kita terhadap agama dan Tuhan. Oh iya, kalau kamu lagi sadar iya, kalau nggak sadar, kalau lagi dikejar anjing, percaya Tuhan apa? Kamu ditanyain kamu percaya Tuhan, kamu sadar posisinya lagi seperti itu. Tapi itu benerkah pada perilakumu sampai sedalam belief sistemmu di dalam situ? Saya pernah sering ngomong gini sama teman-teman diskusi saya. Kalau kamu mau ngecek bener bahwa kamu percaya Tuhan atau tidak, meletakkan Tuhan pada posisi primer di hidupmu atau tidak, coba cek di mimpimu. Karena menurut pemahaman saya yang saya ketahui, ketika mimpi moral kompas kita selesai, pertimbangan kita selesai. Yang ada adalah pathway yang memang sudah dibangun di bawah sadar. Jadi kalau di dalam mimpi masih mau nyolong, ketika tidak mimpi, kamu tidak nyolong itu bukan dari dalam dirimu, tapi karena pertimbangan akal, takut ditangkap polisi, takut digebukin dan seterusnya. Tapi kalau kamu di mimpi memang sudah nggak mau nyolong, berarti memang dalam dirimu sudah nggak mau nyolong. Jadi kalau Jawa ada kalimat gini, ilmu itu kelakuannya kanthi laku. Ilmu itu nggak ada gunanya kalau kamu tidak merefleksikan dalam actionmu. Oke. Action yang disadari maupun yang tidak disadari. Padahal yang tidak disadari jauh lebih banyak daripada yang disadari. Makanya harus terus-terusan agar menjadi bawah sadar memang gitu perilakunya. Kalau kata kalimat, kalau istilahnya Gusmus Malakah, ilmunya sudah menjadi satu dengan dirinya. Sudah bukan yang terpisah lagi, bukan yang kamu ketahui, tapi sudah menjadi representasi dari keberadaanmu. Oke. Nah, konstelasi sekarang Mas, misalnya gini, kita bicara nih. Indonesia tuh mayoritas Islam gitu ya, dan kita tahu gitu masyarakat Islam Indonesia nih ya, kita masyarakat terbesar gitu. Tapi saya melihat satu sisi di dalam Kenduri Cinta sama Iyah gitu ya, itu menimbulkan kesadaran Islam yang sangat esensi gitu. Nah pertanyaannya adalah kenapa nih masyarakat kita ini melihat kemasan tapi esensialnya justru malah nggak muncul gitu. Kalau tadi Mas Abrang bilang bahwa syahadat itu adalah percaya dan bersakti gitu, itu adalah hubungan private antara diri dengan Tuhan gitu ya kira-kira. Tapi sekarang mudah sekali orang menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, judgement dengan beda agama, menerakakan orang lain. So ada fenomena apa menurut Mas Abrang kok ini bisa terjadi gitu? Saya nomor satu tidak menyalahkan, ini efek langsung dari distribusi DNA itu tadi. Efek langsung dalam sebuah society pasti ada yang dalam dan pasti ada yang sangat permukaan. Ketika terjadi perbedaan, pasti efek langsungnya adalah hierarki ilmu, hierarki pemahaman, dan seterusnya. Jadi gini, selalu ada arus yang berbeda di situ. Selalu ada arus yang misalnya katakanlah Anda misal jadi dikotomi jadi dua lah, arus kanan sama arus kiri. Selalu perang kok selalu bertabrakan dua arus tersebut, dan tabrakan itu nggak masalah. Karena gini, ini belajar dari diri ya, sederhana lah. Coba gini, ini kamu sepresisi mungkin, tapi ketika ditahan, ini presisinya jauh lebih presisi daripada ketika satu jari aja. Ketika ada opposing force, ini sendiri gini, coba sepresisi apa? Tapi ketika ini didorong balik gini, kamu mau presisi jauh lebih presisi, mau ke titik-titik yang mana? Jadi maksud saya ini analogi bahwa kalau sendiri kita mau kemana, kalau cuma satu arah kita nggak akan presisi, bisa sering kebablasan loh ini. Tapi kalau ada dua arah berlawanan, ini lebih presisi untuk mencapai sebuah titik. Nah saya melihat itu sebagai hakikat esensi yang saya lihat pola itu dari elektron, proton, neutron sampai ke sistem gedenya menjadi manusia. Jadi itu memori yang dibawa dari jagat raya memang dari ketika penciptaan. Jadi itu ketika berlawanan itu tidak akan bisa dihilangkan. Itu memang fitrah dari jagat ini, memang jagat yang ini. Memang fitrahnya, rule of the game-nya memang seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah gini. Mereka kalau ngomong mekanisme kemudian,
Kalau gampang menyalahkan itu akan gampang diadopsi karena tidak perlu pemahaman. Nah, pokoknya sekelebat pemahaman nyalahke. Udah kerasa enak, serotoninnya naik karena pada posisi aku lebih benar daripada kamu. Ini yang paham-paham, ya nggak gitu sih sebenarnya. Tapi yang paham-paham tidak membuat arus balik juga. Arus baliknya apa namanya tidak dalam betul. Tidak terorganisir juga dalam tanda petik. Saya nggak, maksudnya terorganisir bukan gini. Saya nggak mempromosikan terjadi keributan ya dan pertabrakan. Saya nggak mempromosikan itu. Maksud saya diskursus itu selalu ada di dalam society manapun. Dan menurut saya yang membuat itu rusak itu justru bukan pelakunya. Mereka cuma dimanfaatkan semua kok. Orang nggak paham itu kambing itu mau arahnya kemana, tinggal penggembalanya. Jadi saya nggak menyalahkan kambingnya. Mohon maaf lah. Yang menurut saya kurang sehat adalah karena Indonesia sebagai society kita tidak punya aksioma yang gini. Kalau biasanya sebuah state itu punya aksioma yang tadi itu aksioma, pokoknya aku percaya diikuti. Apa state seharusnya punya aksioma biasanya yang namanya disebut sebagai konstitusi. Konstitusi itu kemudian diturunkan menjadi hukum apa dan segala macam. Kita kemarin urusan hukum aja ribut ya. Hukum Minerba, Omnibus Law dan segala macam. Berarti kita tidak percaya kepada orang-orang yang punya tidak percaya kepada orang-orang yang punya hak untuk merubah hukum yang turunan dari konstitusi itu tadi. Jadi sebenarnya kita tidak punya aksioma pada ruang publik untuk menghasilkan output yang baik. Ketika ruang publiknya tidak menghasilkan aksioma output yang terbaik, yang menang bukanlah yang paling benar, yang menang adalah yang paling berkuasa atau yang paling punya kapital kemudian. Oke. Ini ngomong ke society ini lebih kompleks lagi nih nanti. Apa? Sains lagi. Udahlah. Berarti yang menang tuh bukan kebenaran ya, sama selalu di dialog positif ada kalimat bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu akan seperti kebenaran gitu. Jadi kebenaran sekarang berarti diatur sama siapa yang punya modal gitu ya. Kebenaran sekarang itu diatur sama siapa yang berpuasa, lebih ke situ kali ya, Mas. Kebenaran dalam tanda petik ya. Kebenaran dalam tanda petik. Ya, kebenaran yang dibiaskan. Ya, kebenaran yang diadopsi, yang difotokopi karena kita biasa fotokopi. Nah, balik lagi ke tadi Mas Abrang bicara tentang ditentangnya tuh di sebelah mananya sih, Mas sebenarnya? Ributnya tuh di mana sih sebenarnya? Ribut ini? Yang tadi yang antara Mas Abrang waktu masuk ke forum terus banyak yang menentang kan gitu, banyak yang ya di toko itu tuh apa yang jadi pertentangan tuh apanya sebetulnya? Saya memang sengaja membuat beberapa kalimat provokatif. Itu sengaja memang? Sengaja. Saya pengen itu, saya pengen terjadi diskursus terus nih. Saya pengen terjadi exchange diskusi. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, intinya malah ngejek-ngejek orangnya itu aku yang paling males itu. Terus kenapa saya kemudian terus nggak nerusin karena udah geser nih dari diskusi tentang tema jadi ad hominem lah gampangnya gitu lah. Jadi ad hominem policy, jadi terus saya nggak terusin. Misalnya salah satu kalimat yang kemarin disinggung sama Buya Jagor. Saya ngomong bahwa sains itu rabun jauh, agama itu rabun dekat. Itu banyak yang nggak terima itu. Itu maksudnya apa tuh? Karena gampangnya potretnya begini. Agama sama sains dipertentangkan, mana yang benar, mana yang salah. Sains itu cuma bisa memprediksi, tidak bisa lebih dari kematian manusia. Kalau sudah manusia mati ngapain? Itu sains nggak punya teori sama sekali. Sementara agama, teori sebelum mati ini nggak sesolid sains di dunia sains untuk memprediksi dunia luar. Tapi teori setelah mati dia paling jelas. Wah, ada gini. Ini kamu jauhnya kelihatan tapi dekatnya rabun loh. Kalau sains dekatnya kelihatan tapi jauhnya rabun loh. Kamu kok di area yang nggak jelas sih. Saya sebenarnya pengen memancing diskusi lanjutan. Apa sih yang kamu sebut rabun? Nah, kalau gini kan enak, saya bisa menjelaskan. Diskusi. Tapi kalau tiba-tiba marahin saya dan dianggap kafir itu ya saya emang nggak bisa diajak diskusi gitu. Nggak apa-apa sih Mas, aku juga punya pengalaman yang sama kalau untuk urusan satu itu sih, it's okay lah ya. Iya. Nah
So balik lagi, sekarang aku lihat kegiatan Mas Abrang tuh. By the way, Maiya apa dan lain-lain udah mulai jalan lagi, Mas? Daring. Oh dari online semua. Iya. Bang Wetan lah apa semua itu Iya. KC semua online semua. Online. Nah, yang aku pengen tanya tuh dari lama gini, itu tuh sebetulnya movement apa sih, Mas? Mau kemana, movementnya apa, terus dan itu kan masif sekali gitu ya. Di KC aja kalau Jumat malam tuh di Cikini, wah itu bisa banyak. Dan aku ngelihat Cak Nun di mana-mana, Mas Abrang kemana-mana. Cak Nun setiap hari, ya maksudnya dia berpindah kota, Mas Abrang pun demikian. Apa sih yang sedang dibangun sih sebenarnya, Mas Abrang? Ini kalau membayangkan ini yang ditanyakan banyak orang juga. Apa namanya, membangun partai kak, membangun Apa Mas Abrang mau menggantikan for the next leadership gitu? Apa gimana? Nah, saya tahu persis saya nggak cocok di situ, jadi nggak usah dibayangkan. Jadi gini, ada konsep yang namanya first principle. Ini kalau orang startup itu insight yang sangat perlu. Kalau mau nanyain Elon Musk kenapa sangat sukses, itu first principle, pemahaman terhadap first principle. Di agama disebut sebagai hakikat. Kalau Islam sebelum mengenal, sebelum makrifat, itu hakikatnya memegang dulu, first principle dipegang dulu. Nah, kita karena sudah fotokopian yang segini banyak, hidupnya sudah lahir dengan fotokopian, kita lupa ngejar pada first principle dalam diri semua manusia itu. Jadi ada cerita yang populer di Maiya. Ada gini, ada sebuah eksperimen di dalam kandang. Ya, saya cerita dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Di dalam kandang ada 5 ekor monyet dan ada tangga di tengahnya. Di atas tangga digantungkan pisang. Okay. Terus kalau ada yang ngambil pisangnya, monyet yang 4 yang gagal mengambil disemprot pakai air dingin semua. Oke. Sampailah terjadi peraturan sosial. Kalau ada yang mau naik tangga digebukin sama yang lain. Kenapa kamu dapat pisangnya, kita yang dapat sengsaranya. Jadi jangan sampai ada yang naik semuanya. Nah, digebukin semuanya. Terus kemudian nextnya, satu ekor monyet dibawa keluar diganti monyet yang baru. Oke. Terus monyet ini kan nggak tahu apa-apa nih. Belum tahu informasi itu dan kesepakatannya nggak tahu. Nggak tahu kesepakatan apa-apa. Terus dia naik tangga sama yang lain ditarik, digebukin. Sampai dia akhirnya tidak naik tangga itu. Terus akhirnya monyet-monyet generasi pertama ini diganti oleh monyet satu demi satu, diganti oleh monyet baru. Pada akhirnya datang sebuah populasi di mana mereka kalau ada yang naik tangga digebukin semua tanpa tahu sebabnya apa. Ini adalah penjara pikiran yang loncat generasi ini. Pokoknya kita taunya mbah-mbah gitu kok. Pokoknya kita taunya katanya gitu kok. Pokoknya kalau ada yang naik tangga, tarik ke bawah digebukin. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya dari dulu kayak gitu. Nah, terus saya tanya sederhana gini. Ini kayaknya monyet. Saya tanya coba, Anda kalau mandi mana duluan yang disabuni? Aku mandi badan. Loh, kenapa? Pertanyaannya sebenarnya kenapa? Nggak tahu, dari kecil gitu juga diajarinya gitu. Berarti berapa persen dalam hidupmu yang pertimbangannya hanyalah karena copy paste? Kamu bagaimana bisa menjadi daulat pada dirimu sendiri kalau kamu tidak tahu persis apa yang kamu lakukan? Nah, jadi Maiya yang pengen Maiya capai adalah gini aja. Kita masing-masing berdaulat menjadi diri sendiri. Bukan berarti harus berbeda dengan orang lain. Nggak apa-apa sama. Nggak apa-apa kita sebarisan. Tapi kita tahu persis kita masuk barisan itu karena kita berdaulat terhadap keputusan kita. Bukan karena copy paste. Ini adalah fondasi untuk semua hal. Agar kita tidak jadi kambing-kambing. Kita cuma jadi, kita dikumpulkan ketika zaman pemilu aja. Setelah itu dilepaskan lagi. Kalau ini efeknya macam-macam ekspresinya di banyak macam tempat. Jadi yang pengen Maiya bangun itu sebenarnya kedaulatan itu tadi. Kamu ingat tahu dirimu. Karena ini berguna untuk society, berguna untuk masyarakat, untuk dirimu sendiri. Dan sesuai juga dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirimu maka kamu mengenal Tuhan. Ini satu jalan untuk
mencoba menata society dari paling mikronya sendiri tanpa melupakan perjalanan panjang menuju Tuhannya. Sesimpel itu. Makanya tidak akan pernah menjadi ormas atau partai. Mau kita maunya daulat kok. Oke. Kalau kamu ikut maiyah, kamu jadi anggota partai atau jadi ormas nggak masalah. Tapi kamu tahu persis loh keputusanmu. Kamu daulat loh. Yang penting gitu aja. Pengennya sih. Iya. Oke. Oke, dan luar biasa banget. Oke, Mas. So far gimana tuh perkembangannya? Dengan COVID ini saya harus agak ngegas posisinya. Tahun 2008 saya pernah nulis artikel di Kompas, judulnya Generasi Larva. Oke, gimana tuh? Saya membayangkan gimana nih, keadaan Indonesia adalah keadaan yang saya sebut, bukan saya sebut, ini istilah ilmu sosial. Sebutannya adalah wicked problem. Wicked problem itu apa? Wicked problem adalah problem yang berhubungan satu sama lain begitu erat nih, ekosistem, sehingga usaha untuk membenarkan justru membuka masalah baru kemungkinan. Karena masalahnya sangat kompleks, apa yang kita ketahui tentang masalah juga berubah-ubah dan kondisi untuk memecahkannya juga berubah terus. Nah itu kan, terus iya caranya ini, terus gimana ini kalau saya bisa hidup saya yang pendek ini paling nggak bermanfaat lah. Saya berpikir itu, terus kemudian saya nulis Generasi Larva. Generasi larva itu apa? Gini, kalau di Indonesia sesuatu sudah berjalan seperti ini kan ini masalah ekosistem, bukan lagi masalah satu titik, itu sudah masalah ekosistem. Kamu ngurusin gula berhubungan dengan mafia gula, nanti berhubungan sama pemerintah, berhubungan dengan partai, nyambungnya ini sudah masalah ekosistem. Tapi ketika masalah ekosistem ini, ketika society tetap berjalan segini, berarti sudah ada yang namanya equilibrium, sudah ada yang namanya keseimbangan. Walaupun keseimbangannya itu buruk, dalam tanda petik lah. Oke. Sudah ada loh keseimbangan nih. Mereka sudah ada peraturan tak tertulis untuk menjaga stabilitas yang seperti ini, korupsi, suap dan segala macam itu sudah jadi bagian hukum tak tertulis pada keseimbangan society Indonesia. Terus dandannya gimana? Nah, waktu itu saya cuman sekelebat Generasi Larva. Ya harus bikin ekosistem baru. Kalau kamu mau merubah, nggak bisa merubah satu demi satu. Kalau ada satu ekosistem yang kamu rubah adalah cuacanya. Kalau cuacanya berubah, semua keseimbangan di dalam ekosistem tersebut akan bergeser semuanya sekaligus, kayak cuma satu-satu. Dan apa itu konsep membuat cuaca itu? Generasi baru yang benar-benar punya konsep first principle terhadap apa yang ini kita lakukan. Alright. Oke, kita bikin generasi baru, kita mekanismenya kayak gini, kita trust distribusinya kayak gini, dan seterusnya lah. Itu analisis yang saya lakukan hampir 12 tahun itu, dari 2008. Terus akhirnya, ini saya sudah mulai, akhirnya saya bikin akun Facebook, dipaksa gara-gara perdebatan kemarin itu. Kalau balesin lewat mana? Mungkin nggak punya Facebook ya, aku pakai Facebook. Facebook udah saya matiin 2009, karena bikin lagi terusan. Dan saya mulai nulis bagaimana mewujudkan generasi larva tersebut. Bagaimana mewujudkan, ayo, ini langkahnya gimana, langkah praktikalnya gimana, nggak cuma sebuah mimpi dan jargon, tapi langkahnya masing-masing dari kita gimana. Kalau kita bareng-bareng bergerak dalam satu wave, akan terjadi perubahan. Tapi jangan mimpi bahwa kamu menjadi penguasa di situ. Jangan mimpi kamu jadi orang hebat di situ. Yang kita butuhkan di Indonesia adalah orang terbaik, dan kita nggak tahu orang terbaiknya siapa. Belum tentu kamu, belum tentu aku. Tapi yang pasti itu hipotesis terbaik di Indonesia. Kita bikin ekosistem baru, kita bikin mekanisme baru, kita bikin generasi baru yang memang punya karakteristik tidak kontinuasi dari yang kemarin, dan ini jadi hipotesis zaman. Itu yang saya dorong sekarang posisinya seperti itu setelah maiyah hampir 30 tahun.